Dia di mana ya? Dia di sini ya, Pak? Perwakilan asosiasi ya, KPI ada desa wisata. Amplas dia di mana ya? Saya mau tanya cara. Tuh, Bey. Kalau bisa sih, saya ada mungkin dari Rebu. Mobil ini lah, tuh kan, bagus. Cancel aja kali ya? Hah? Cancel aja. Kan mau pakai itu nggak earphone ya? Hah? Ada nggak pakai itu? Hah? Ada nggak pakai? Makasih ya. Lancar nggak? Ini lancar nggak? Ya, ya. Tes satu. Jangan Mbak Nih. Selamat pagi Pak Yoga, selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung duluan. Selamat pagi. Sepertinya Bapak Karyana nih ke, kalau tidak salah suaranya. Betul Pak, terima kasih Pak. Rajeng, Rahayu Pak Karyana. Rajeng semua Pak Yoga, rajeng semua teman-teman semua yang sudah duluan masuk. Ada TV kelihatan nih ya. Oh, itu ya.
Tapi semua masalahnya di situ banyak. Berapa lama waktu kita dari sih? Zoom meetingnya kita buat sampai jam 1 sih. Paling jam 12 kan. Masih 2 jam. Oke. Itu pun termasuk 20 menit tanya jawab. Mohon izin, kita mulai. Dirai, kita mulai ya. Terus yang buka Mas. Terus yang bicara bukan. Selamat pagi Bapak, Ibu semuanya. Mohon izin webinar hari ini akan kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Yoga Iswara, Ketua YGMA DPD Bali. Dalam kesempatan ini akan memandu jalannya Zoom meeting yang berjudul Badung Updates, petunjuk teknis hibah pariwisata yang merupakan final call dari Pemkab Badung untuk pelaku pariwisata khususnya di Kabupaten Badung. Bapak-bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak agar acara yang kita laksanakan pagi ini berjalan lancar dan segala pikiran baik datang dari segala penjuru arah. Mohon izin saya akan memandu doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandung, Bapak Joko Derake Darmawan SH MSI. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Yang kami hormati Ketua PHRI sekaligus BPPD Bandung, Bapak I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, SE MBA. Dirai, mugi selalu kena. Serta Bapak-Bapak Ketua Stakeholder Pariwisata dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang sekali lagi dalam acara webinar Badung Updates, petunjuk teknis hibah pariwisata. Bapak-bapak Ibu undangan, partisipasi yang kami hormati, khususnya pelaku pariwisata, pemilik hotel dan restoran di Kabupaten Bandung. Saat ini kita mendapatkan angin segar di tengah krisis pemasukan akibat pandemi COVID-19. Kabupaten Bandung yang menjadi kabupaten dengan bagian yang paling besar dibandingkan dengan daerah lainnya di Bali. Dari total hibah pariwisata untuk Provinsi Bali, sebesar 1,1 triliun, Kabupaten Bandung menerima dengan total 948 miliar,
yang mana 70% akan dialokasikan untuk kegiatan pemulihan ekonomi sektor pariwisata ke pelaku usaha dan 30% itu ke pemerintah daerah. Pagi ini kita akan membahas petunjuk teknis selanjutnya bagi yang sudah berada dalam list penerima hibah pariwisata. Begitu juga properti-properti yang lainnya yang memang sudah memenuhi syarat sebagai KLBI dan memenuhi persyaratan yang lainnya, tetapi belum berada dalam list penerima hibah. Nah, waktu yang singkat ini kita gunakan secara cermat dan tepat untuk memastikan hal-hal teknis yang perlu kita follow up bersama. Untuk mempersingkat waktu, please warm welcome narasumber yang pertama, Bapak Cokorda Rake Darmawan SHMSI, selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Badung, yang pagi ini akan memberikan informasi sangat penting sekali mengenai teknis selanjutnya dalam proses penerimaan hibah pariwisata di Badung. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yoga selaku moderator atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhayo, salam sehat, Rahajong Sarang Sami. Yang saya hormati Pak Ketua PHRI Kabupaten Badung, ya Pak Agung Rai Suryajaya. Demikian juga yang saya hormati teman-teman dari Asosiasi Kepariwisataan yang ikut hadir dalam ruangan ini yang saya hormati. Kemudian Pak Kabid, Industri Pariwisata, selaku leading sektor dari program ini yang saya hormati. Pak Yoga, selaku moderator yang saya hormati. Demikian juga teman-teman kami, para pelaku usaha yang mengikuti webinar di masing-masing tempat, semuanya yang saya hormati. Saya menyambut baik diselenggarakannya webinar pada pagi hari ini untuk memberikan suatu penjelasan berkenaan dengan pelaksanaan hibah pariwisata khususnya di Kabupaten Badung ini. Perlu kami informasikan kepada pelaku usaha khususnya hotel dan restoran bahwa hibah pariwisata ini merupakan program nasional ya, yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Itu informasi yang kami dapat baru pertengahan bulan Oktober. Dan astungkara ya dengan kondisi yang kita miliki, data yang ada termasuk ya concern dan komitmen pimpinan yaitu Pak PJS Bupati dan Pak Sekda betul-betul mengamati tentang kriteria persyaratan dari calon penerima. Sampai beliau mengagendakan untuk bisa berdiskusi langsung dengan Pak Menteri Pariwisata yang sudah dilakukan pada tanggal 5 November kemarin. Tentu hal ini harus kami sampaikan kepada para pengusaha calon penerima hibah pariwisata ini, karena hal-hal penting yang ingin kami sampaikan sampai pada saat nanti tahapan pencairan ini perlu diketahui untuk dilengkapi nantinya berkenaan dengan persyaratan-persyaratan yang wajib ya harus dilengkapi oleh calon penerima hibah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian selaku calon penerima hibah ini, mari kita sama-sama berpikir positif bahwa kucuran dana hibah ini tidak serta-merta bisa begitu saja kita gunakan. Ya, kami ingatkan dari sekarang, ya, tidak hanya Bapak Ibu saja, kami pun ya di Dinas Pariwisata atau Pemkab Badung bersama rekan-rekan OPD lain yang ada kaitan dengan pencairan dana hibah ini memiliki tanggung jawab yang sama
atas penerimaan dana hibah ini. Salah kami melakukan penerapan, resikonya sangat tinggi. Oleh karena itu, kami mengajak mari kita pahami bersama, ya, jangan merasa bahwa hibah ini hak yang akan kami dapat, kemudian kami bisa gunakan untuk apa saja tanpa ada pertanggungjawaban. Ya, ini sesuatu yang saya ingatkan dari awal. Jadi kita selaku penerima hibah wajib harus mempertanggungjawabkan apa yang kita terima ini. Ya, Bapak Ibu selaku penerima, posisinya sebagai penerima ada bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Kami selaku ya pemerintah yang menetapkan siapa penerima hibah, kemudian sampai menyalurkan, sampai memonitor pelaksanaan, ya, mengevaluasi dan sampai pelaporan, itu pun akan dilakukan pemeriksaan. Nah, oleh karena itu, ya, penerimaan hibah ini bagi kami cukup berat, ya, untuk kita menerima dan melaksanakan. Tetapi, ya, hibah ini sangat dibutuhkan, ya, oleh Bapak Ibu pelaku usaha, termasuk pemerintah daerah pun merasakan tanpa adanya kucuran dana hibah ini akan menyulitkan kita untuk bangkit, ya, dari kondisi keterpurukan saat ini. Ya, kita tahu ya sekian lama dunia usaha kita sudah mengalami bisa dikatakan tidak ada pendapatan karena tidak ada tamu. Ya, kita menyadari sebelumnya juga banyak yang tutup. Ya, itu pun disebabkan karena situasi kondisi pandemi ini, bukan karena keinginan sendiri. Nah, tentunya dengan kucuran dana dari pemerintah ini berharap pemerintah memberikan stimulus kepada pengusaha untuk ketika diterima hibah ini mereka harus siap bangkit, ya, melakukan aktivitas kegiatan operasional usahanya. Jangan sampai menerima hibah ini terus tidak aktif, tidak melakukan operasional. Ini akan berisiko. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, saya ingatkan dari awal bahwa ketika menerima hibah ini, Bapak Ibu harus bisa meyakinkan bahwa usaha Bapak Ibu berjalan. Ya, walaupun berjalannya dalam situasi pandemi saat ini. Kita menyadari tamu masih sangat terbatas. Mungkin hotel atau restoran yang menerima dana hibah ini harus tetap kelihatan beroperasi, walaupun dengan batasan tenaga kerja diatur. Ya, tidak boleh tutup. Nah, ini penegasan dari kami. Ya, ini memang persyaratan dari kementerian yang disampaikan kepada kita. Nah, dari persyaratan kriteria dalam Juknis, ya, menyebutkan bahwa penerima hibah itu pertama database, ya, pembayar pajak di tahun 2019. Kemudian TDUP-nya dalam Juknis menyebutkan masih berlaku. Kemudian ada bukti pembayaran pajak di tahun 2019 tersebut. Dan masih buka, ya, sampai dengan Agustus. Itulah kriteria inti induk yang tercantum di dalam Juknis. Bapak Bupati bersama Pak Sekda dan saya dampingi ketika itu, ya, sudah menyampaikan kepada Pak Menteri, ya, bahwa jika hal ini diterapkan ansih, ya, apa yang tercantum di dalam Juknis, akan cukup banyak ada pengusaha yang tidak bisa mendapat bantuan.
Tujuannya apa? Untuk memberikan keringanan bantuan kepada teman-teman pengusaha untuk bisa memproses perpanjangan TDUP-nya. Ya. Nah, ini nanti kami sampaikan kapan waktunya, ya, untuk batas akhir kami bisa menerima. Kemudian usaha itu harus buka sampai Agustus. Nah, beliau menyadari, memahami ya dari kementerian bahwa Bali ini adalah industrinya pariwisata. Karena di masa pandemi ini ya bandara pun sempat lockdown. Ya. Artinya semua penerbangan ditutup. Kalau tidak salah bulan Maret April itulah ya. Kemudian pemerintah Provinsi Bali termasuk pemerintah kabupaten juga meminta untuk menutup ya. Kalau pemerintah kabupaten tegas menutup untuk objek-objek wisata ya. Termasuk hiburan-hiburan umum ya. Implikasi dari itu tentu berdampak pada pelaku usaha yang lain ya. Termasuk hotel, restoran pun karena tidak ada pengunjung mereka pasti tutup. Nah, terhadap ini dimaklumi oleh kementerian. Dimaklumi oleh kementerian. Oleh karena itu, dalam tambahan persyaratan administrasi, diminta kepada pelaku usaha untuk membuat pernyataan buka. Ya, buka kembali sejak Agustus. Ya, sejak Agustus. Nah, ini sebagai bagian bentuk meyakini pemerintah bahwa usaha Bapak Ibu sudah mulai buka. Ya, itu harus ditunjukkan dengan surat pernyataan. Nah, inilah persyaratan yang kemungkinan ya bisa saya katakan sudah menjadi keputusan untuk harus dimiliki oleh pengusaha calon penerima hibah. Oleh karena itu, khusus terhadap TDUP ya yang mati, tentu harus dilakukan perpanjangan bagi yang bersangkutan. Ini kami usahakan memberi waktu sampai hari Jumat ini. Ya, kami pertegas sampai hari Jumat ini, ya, karena tahapan proses pencairan dana hibah ini, setelah ditetapkan dalam keputusan Bupati, ya, ini maaf, saya ulangi, sebelum ditetapkan dalam keputusan Bupati, dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten Badung. Jadi batas waktu kami terakhir melakukan verifikasi nanti hari Jumat, kemudian Inspektorat sedang juga melakukan review ya sambil berjalan, tapi dengan batas akhir Jumat itu tentu ada data terakhir yang akan kami terima. Data terakhir terima ini akan diberikan kesempatan kepada Inspektorat untuk mereview pada hari Senin dan Selasa. Nah, ini agenda kami yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi batas terakhir kami menerima hotel, restoran, calon penerima hibah ini yang memenuhi persyaratan adalah sampai hari Jumat nanti. Ya, mohon digunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ini ditetapkan, rencana kami hari Rabu, ya, dengan keputusan Bupati, bagi calon-calon penerima ini akan kami undang ya, untuk datang ke Pemda, melanjutkan melengkapi administrasi berupa ya, menandatangani NPHD. Ya, NPHD ini adalah naskah perjanjian hibah daerah. Ini juga ditentukan dalam Juknis harus ada. Nah, Bapak Ibu akan menandatangani NPHD itu antara Bapak selaku calon penerima mewakili pengusahanya, atau bila perlu ownernya langsung hadir, menandatangani, nanti Pak Bupati pun juga menandatangani. Jadi antara penerima hibah dengan Bupati. Ya.
Nah, di dalam NPHD ini ada pasal-pasal ya yang diatur untuk kita taati bersama. Ya. Wajib harus kita taati bersama. Ya. Di antaranya mungkin secara umum bisa saya sampaikan, ya, NPHD ini akan berbunyi tujuan bantuan hibah. Ya. Tujuan pemberian bantuan hibah ini oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak pertama itu adalah pemerintah daerah, pihak kedua adalah penerima hibah. Dipergunakan untuk membantu hotel bagi hotel, restoran bagi restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery akibat pandemi COVID-19. Kemudian menyebutkan pasal jumlah dana hibah yang akan diterima, di situ akan tercantum per masing-masing hotel, restoran, calon penerima. Kemudian pemberian hibah kepada pihak kedua dimaksud bersumber dari dana APBD yang berasal dari APBN tahun 2020. Ya. Kemudian dana hibah ini diperuntukkan untuk apa? Di NPHD juga dicantumkan. Peruntukan dana hibah pariwisata dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hotel dan restoran. Nah, kebutuhan hotel dan restoran ini hasil diskusi kami dengan kementerian adalah kebutuhan operasional dari hotel dan restoran. Nah, ini penting saya ingatkan, jangan sampai Bapak Ibu menggunakan dana ini tidak sesuai ya, dengan apa yang diperuntukkan. Ya. Jadi kebutuhan hotel dan restoran ini ketika sudah ditetapkan Bapak Ibu mendapat X rupiah, ya, saya kasih contoh misalnya 1 juta Bapak Ibu menerima. Bapak Ibu pada hari Kamis itu sambil menandatangani NPHD sudah membawa RAB, rencana anggaran biaya penggunaan dari hibah yang Bapak Ibu terima. Tentu jenisnya apa? Kebutuhan operasional hotel dan restoran itu. Ya. Contohnya seperti apa? Pembayaran gaji karyawan. Itu termasuk operasional. Diharapkan diutamakan itu. Ya. Kita ingin membantu pengusaha untuk bisa mempekerjakan kembali ya para tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan. Ya, bahkan sampai ada yang di PHK. Kalau bisa ini menjadi prioritas. Ya. Kemudian operasional yang lain apa misalnya? Listrik, air, ya. Dan seterusnya yang tahu operasional itu apa. Itu dibuat dalam RAB, sejumlah uang yang Bapak Ibu terima. Ya. Sehingga penggunaannya pun harus sesuai dengan RAB itu. Dengan didukung bukti ya, dari pemanfaatan penggunaan dana itu. Bukti itu yang saya maksud, kalau Bapak Ibu menggunakan untuk biaya tenaga kerja, memberi gaji, jadi daftar penerima gaji itu harus ada. Dengan besaran dari masing-masing penerima pegawai harus ada dan ada tanda tangannya. Ya. Data pendukung ini penting dalam rangka jika ada pemeriksaan nantinya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau itu membayar gaji, data karyawan yang menerima gaji dan besarannya termasuk tanda tangannya harus ada dalam daftar penerimaan itu. Kemudian untuk bayar rekening listrik, bukti pembayaran rekening listriknya juga harus ada. Demikian juga dan seterusnya. Ya. Nah mungkin pertanyaannya dana hibah yang kami terima misalnya nanti pencairannya pada akhir bulan November atau bahkan ada tahap kedua jatuh bulan Desember, kapan kami gunakan? Apa pada saat bulan itu saja? Nah, kami sudah koordinasi dengan kementerian. Di dalam Juknis tegas menyebutkan, ya, dalam Juknis menyebutkan bahwa program ini, ya, di dalam
Biar tidak salah saya. Di dalam tujuan kegiatan dari program ini, dalam juknisnya menyebutkan, program hibah ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan PAD bagi pemerintah daerah akibat pandemi COVID. Dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu bulan September sampai dengan Desember. Berarti dana Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan mulai dari September. Ya. Jadi membayar gaji karyawan yang sempat tertunda misalnya belum sempat terbayar, dibayar bulan September itu boleh. Bayar rekening listrik yang untuk bulan September boleh juga. Ya. Sehingga dana ini bisa terserap habis. Ya, karena kalau tidak terserap habis, dana ini wajib harus dikembalikan. Kapan batas waktunya? Ya, pertanggungan jawab ini harus Bapak Ibu berikan. Kegiatan ini harus selesai sampai 30 Desember. Ya. Kemudian pertanggungjawabannya kami minta 10 Januari itu sudah bisa kami terima. Karena tidak ada yang sulit ya untuk menunjukkan bukti-bukti dari pembiayaan yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Jadi 10 Januari ya batas akhir kami minta Bapak Ibu sudah melaporkan hasil penggunaan dana hibah tersebut. Ya. Nah, kemudian ada tahapan. Saya jelaskan tentang pengertian tahapan. Dalam juknis menyebutkan pencairan dana hibah dari pusat kepada daerah itu dilakukan dalam 2 tahap. Ya. Sekali lagi, pencairan dana hibah dari pusat kepada daerah dilakukan 2 tahap. Tahap pertama dicairkan 50%, tahap kedua sisanya. Kami sudah mengajukan sesuai mekanisme permohonan untuk pencairan tahap pertama, tapi sampai saat ini untuk di Badung, dana itu belum masuk ke kas daerah. Ya. Tapi permohonan kami sudah lengkap ke sana. Ya, tinggal Kementerian Keuangan memprosesnya. Pencairan tahap kedua paling telat tanggal 23 Desember dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Badung. Paling telat, artinya bisa maju. Dengan catatan, ya, pencairan tahap kedua ini bisa diusulkan apabila dana yang tahap pertama 50% itu sudah bisa terrealisasi 50%-nya minimal. Ya. Nah, oleh karena itu, hasil konsultasi kami juga kepada kementerian, penetapan dalam SK Bupati Penerima Hibah ini adalah final hanya 1 kali penetapan. Makanya kami batas waktu menyampaikan hari Jumat besok. Ya, lagi beberapa hari. Ya, di dalam penetapan final itu, pemerintah kabupaten yang menentukan siapa yang dapat tahap pertama, siapa yang dapat tahap kedua. Bukan pemahaman kita yang selama ini, setelah ini ditetapkan, akan ada tahap kedua, permohonan menyusul. Tidak seperti itu. Ya, ini saya tegaskan. Jadi penetapan calon penerima hibah ini dengan keputusan Bupati hanya sekali saja. Ya, makanya kami tidak mau menetapkan buru-buru ya, untuk bisa membantu teman-teman pengusaha hotel restoran yang kebetulan belum lengkap datanya. Ya.
Ya, setelah itu ditetapkan, kami akan menghitung dari pencairan pagu tahap pertama itu baru 50%. Kalau saya hitung angkanya ya dari pagu 948 miliar itu 70%-nya adalah 663 miliar. Nah, untuk hotel dan restoran. Ini baru dicairkan nanti oleh pusat setengahnya. Berarti 330 miliaran. Nah, tentu kami akan melihat ketika SK ini nanti akan ditetapkan, kita sudah tahu angka calon penerima itu nominalnya berapa. Kalau melebihi dari 330 miliar, ya, yang dibutuhkan untuk pencairan dana hibah tahap pertama, tentu kami memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang dapat tahap 1, siapa yang dapat tahap kedua. Nah, pembagian ini kami juga tidak semena-mena. Ya, tentu kita akan memperhitungkan, ya, parameternya adalah yang kita lihat pemenuhan syarat pertama. Ya. Syarat pertama itu mereka yang tanpa mengurus apa-apa lagi sudah punya. Itu prioritas kita. Ya. Kalau itu sudah prioritas kita, masih ada sisa, baru yang lain kita masukin. Ya. Baru yang lain kita masukin. Sampai semua yang ditetapkan dalam keputusan bupati itu, semua mereka bisa menerima. Hanya saja perbedaannya ada tahap 1, ada tahap 2. Kita tidak melakukan pencairan 2 kali seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada kita. Kita akan memberikan sekaligus ya, kepada penerima hibah. Ya, karena memang begitu hasil diskusi kami dengan kementerian. Karena kalau diberikan 2 kali, ini akan menambah birokrasi dan administrasi yang cukup merepotkan. Nah, tentunya kekurangan anggaran di tahap pertama ini ya tentu akan dicairkan pada tahap kedua. Ya. Yang kalau misalnya tahap pertama ini sudah 50% kami realisasikan, dari 330 itu berarti sekitar 165 miliar sudah bisa kami realisasikan, itu sudah bisa kami mohonkan pencairan tahap kedua. Tentu bisa lebih cepat ya datangnya. Nah, itu mengenai tahapan yang bisa kami sampaikan. Kemudian saya ingin mengingatkan juga kepada calon penerima ya, berkenaan dengan beberapa persyaratan administrasi lagi ya yang nantinya harus dipersiapkan. Karena pemberian dana hibah ini memang dari pusat, tetapi Kabupaten Badung pun mempunyai regulasi yang juga diwajibkan harus diindahkan, diikuti. Ya. Nah, tadi NPHD itu kemungkinan akan ditandatangani berapa jadi? Tanggal 20. Ini baru ancar-ancar ya, tanggal 20. Tentu kami harapkan calon penerima hibah pada saat itu membawa 1 RAB, tolong dipersiapkan sesuai dengan jumlah hibah yang akan disampaikan. Tentu setelah SK Bupati itu jadi, baru resmi. Kami akan informasikan kemudian. Kedua, di dalam NPHD itu ada mencantumkan nomor surat. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan membawa nomor surat. Jangan sampai nggak bawa nomor surat. Ini akan menunda pelaksanaan jadinya. Jadi dalam NPHD itu ada surat nomor dari kabupaten dan nomor surat dari pengusaha, dari usahanya. Oleh karena itu saya ingatkan bawa nomor surat untuk dicantumkan dalam NPHD. Kemudian RAB sebagai rencana anggaran biaya untuk memanfaatkan dana hibah. Ya.
Jadi RAB ini penting. Tujuannya adalah Bapak Ibu dalam mencairkan dana hibahnya harus sesuai dengan RAB. Tidak boleh menyimpang. Makanya nanti pikirkan betul mau digunakan untuk apa dana hibah. Ya, harus sudah tercantum di dalam RAB. Ya. Jadi RAB itu pemanfaatannya harus sesuai dengan kebutuhan operasional dari hotel atau restoran tersebut. Kemudian Bapak Ibu nanti harus melengkapi dari sebelum penandatanganan dan sampai pelaporan nanti. Tanggal 10 Januari ada 5 belangko di luar NPHD yang Bapak Ibu harus isi dan tanda tangani. Nanti kami akan kirim melalui PDF ya. Ya, bagaimana bentuknya nanti kami kirim lewat PDF ke masing-masing calon penerima. Nah, dua belangko ini disampaikan pada saat penandatanganan NPHD. Apa saja itu? Seperti yang saya bilangkan tadi, yaitu RAB, Rencana Anggaran Biaya. Sudah ada belangkonya, tinggal diisi nanti. Ya. Kemudian yang kedua, fakta integritas. Ya, juga sudah ada belangkonya. Jadi fakta integritas ini menyebutkan kami yang bertanda tangan di bawah ini ya, bertindak untuk dan atas nama hotel atau restoran dalam rangka pelaksanaan hibah pariwisata yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Perintah Kabupaten Badung tahun 2020. Dengan ini menyatakan bahwa saya akan menggunakan dana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam NPHD. Ya. Yang kedua, bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan hibah. Tidak usah takut kalau Bapak Ibu tidak menyimpang dari aturan penggunaan. Tapi ketentuan ini wajib harus diisi. Saya pun menandatangani hal yang sama. Ya. Yang ketiga, melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam NPHD. Yang keempat, tidak terjadi konflik kepentingan. Yang dimaksud konflik kepentingan ini, misalnya owner, ya, terutama pemilik nih, owner, memanfaatkan dana itu untuk kepentingan pribadinya. Ini harus dihindari. Ya, ini harus dihindari. Sepenuhnya dana ini harus digunakan untuk kepentingan kebutuhan operasional hotel dan restoran. Tidak boleh masuk kantong pribadi pemilik atau owner. Ya, mohon dicamkan, diingat baik-baik. Ya. Itulah fakta integritas. Ya. Kemudian ini dua diisi pada saat penandatanganan NPHD. Ya. Jadi sekitar tanggal 19 dan 20 terakhir. Ya. Nah, kemudian ada 3 belangko lagi dalam kaitan penyampaian laporan. Kalau sudah kegiatan Bapak Ibu selesai menggunakan dana hibah itu. 1, laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan hibah yang ditujukan kepada Bapak Bupati Badung, Ceki Kepala BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Isinya juga sudah ada sesuai. Ya. Jadi sehubungan dengan telah diterimanya dana hibah, bersama ini kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebesar berapa yang Bapak Ibu terima, yang sudah kami pergunakan sesuai dengan pertanggungjawaban seperti laporan penggunaan hibah sesuai RAB. Kemudian bukti-bukti pengeluaran. Nah, ini berupa kwitansi, nota, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, pernyataan pertanggungjawaban penerima hibah. Ya, kami yang bertanda tangan di bawah ini ya, bertindak untuk atas nama hotel atau restoran dengan ini menyatakan bahwa hibah yang kami terima sebesar sekian sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertera dalam NPHD. Ya, dan seterusnya.
Dan terakhir, laporan penggunaan hibah berupa uang sesuai RAB itu sama seperti belangko kayak RAB. Cuman ini waktu RAB rencananya, ini pelaksanaannya. Ya, harus sesuai dengan RAB. Nah, inilah belangko yang Bapak Ibu harus isi nantinya, 2 pada saat sebelum cair, pada saat penandatanganan NPAD, dan 3 lagi pada saat pelaporan. Ya. Kemudian saya ingin mengingatkan, ya, rekening usaha, rekening yang Bapak Ibu sampaikan, ya, memang dalam Perpuk itu tegas menyebutkan kalau hibah ini harus menggunakan rekening BPD. Ya, BPD ini adalah bank milik pemerintah daerah. Tentu ada kewajiban pemerintah daerah untuk membesarkan. Yang kedua, kenapa harus BPD? Karena di dalam juknis penggunaan dana hibah ini tidak ada potongan biaya. Ya, sehingga kalau sama-sama BPD, itu tidak ada potongan biaya untuk mentransfernya. Sehingga utuh Bapak Ibu terima sebesar yang Bapak Ibu terima dalam ketetapan ini. Ya. Nah, ini mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Saya mohon rekening itu harus sesuai dengan nama usahanya. Ya, jangan sampai berbeda. Nanti kalau berbeda, pada saat pencairan akan menimbulkan kendala. Ya, artinya akan kesulitan. Tentu nanti Bapak Ibu disuruh ulang lagi membuat nanti seperti itu. Ya, oleh karena itu dari awal saya ingatkan. Ya. Mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan secara detail. Ya, nanti akan kami berikan kesempatan untuk kita diskusi, tanya jawab. Apabila ada hal-hal dari apa yang saya sampaikan ada kekurang jelasan atau minta tambahan informasi, untuk itu kami persilahkan. Tapi sebelum tanya jawab, mungkin Pak Moderator, saya minta kesempatan Pak Agung Rais Surajaya selaku Ketua PHRI yang menaungi Bapak Ibu calon penerima hibah, karena hibah ini hanya diperuntukkan industri hotel dan restoran saja. Tentu asosiasi yang menaungi adalah PHRI. Kami berharap PHRI bisa mensupport, memfasilitasi agar anggotanya bisa mengikuti pelaksanaan hibah ini dengan sebaik-baiknya, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Saya kira itu, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pariwisata Badung telah memaparkan dengan detail mengenai kelengkapan petunjuk teknis selanjutnya. Nah, sebelum kita akan masuk kepada narasumber yang kedua, izinkan saya sedikit memberikan summary. Ada 3 hal yang utama yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Yang pertama, dana hibah ini tidak serta-merta dapat digunakan, jadi harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, karena ini bersifat hibah. Kemudian yang kedua, para calon penerima hibah harus siap bangkit, ya, menunjukkan bahwa properti yang ada itu memang sudah siap untuk dibuka, disiap untuk menerima wisatawan. Jadi jangan sampai nanti para calon penerima hibah setelah mendapatkan dananya, kemudian operasionalnya ditutup kembali. Ya. Kemudian yang ketiga mengenai persyaratan. Yang pada awalnya itu yang pertama adalah data pelunasan pajak 2019. Kemudian yang kedua TDUP yang masih berlaku. Kemudian ada surat pernyataan buka hingga bulan Agustus. Nah, kemudian ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemkab Badung melakukan negosiasi termasuk lobby direct ke Jakarta. Kalau tidak salah beliau dengan Bapak Kepala Bidang Perindustrian langsung ke Jakarta untuk melakukan lobby dengan kementerian, sehingga TDUP yang awalnya harus aktif, sekarang sudah ada kebijaksanaan
yaitu bisa dalam tahap proses. Jadi Bapak-Bapak Ibu, mohon ini bisa dicatat dengan baik, ya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang baik ini. Kemudian surat pernyataan bisa kita buat, itu buka kembali di bulan Agustus hingga sekarang. Nah, kemudian ada beberapa administrasi tambahan yang perlu diperhatikan dan perlu disiapkan secara cepat dari calon penerima hibah. Ini yang pertama, nanti akan ada penandatanganan NPHD, naskah perjanjian hibah daerah, yaitu antara calon penerima hibah dengan Bapak Bupati, sehingga dibutuhkanlah ada nomor surat dari kabupaten dan juga nomor surat dari properti masing-masing. Nah, dalam NPHD tersebut akan ada lampiran mengenai RAB, rancangan penggunaan anggaran hibah, dan ini khusus diperuntukkan untuk kebutuhan operasional, ya, bukan untuk pembelian aset, kebutuhan operasional. Jadi contohnya, jangan sampai kita membeli AC, memperbaiki AC bisa. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu nanti tolong hati-hati, jangan sampai nanti ini akan menjadi temuan. Ya, komponen yang terbesar yang disarankan oleh Bapak Kadis itu yang pertama adalah gaji, yang menjadi komponen operasional terbesar. Kemudian ada listrik, air, ya, kemudian biaya reaktivasi daripada properti tersebut, ya, termasuk cleaning equipment dan yang lain-lain, termasuk proses tatanan kehidupan era baru atau CHSE, ya dalam persiapan new normal tersebut. Kemudian jangan sampai bukti-bukti tersebut perlu disiapkan dengan selengkap-lengkapnya. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan dari sisi peserta ini. Bagaimana mengetahui kira-kira dalam properti A, properti B mendapatkan dana seberapa sehingga bisa merancang RAB yang akan disiapkan. Nanti pada saat sesi tanya jawab akan diberikan formulanya sehingga properti bisa memperkirakan berapa kurang lebih dana yang akan bisa didapatkan. Nah, demikian sedikit summary dari kami. Ya, mudah-mudahan nanti untuk detailnya bisa kita diskusikan lebih lanjut pada sesi question and answer. Nah, kami akan lanjutkan kepada narasumber yang kedua, Ketua PHRI Badung, sekaligus Ketua BPPD Badung, Bapak Igusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya, SE MBA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Om Swastiastu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu. Pertama yang saya sangat hormati Bapak PLT Kadis Parda Kabupaten Badung, Bapak Cokordo Rake Darmawan. Yang kedua, moderator kita, Dr. Yoga, yang memandu acara pada pagi hari ini. Dan begitu juga seluruh ketua asosiasi yang hadir, dari BPA, dari BAA, KIC, dan juga dari asosiasi yang lain yang mengikuti acara webinar ini. Dan khusus teman-teman anggota PHRI yang beralokasi di Kabupaten Badung khususnya yang pagi hari ini ratusan yang hadir untuk mengikuti acara webinar kita yang sangat penting ini ya. Jadi saya selaku Ketua PHRI tentu apresiasi kepada Pak Cok Darmawan yang inisiatif untuk melakukan acara ini karena ini sangat penting mengenai teknis daripada hibah yang kita ini. Sebelum saya
memberikan sedikit masukan, saya mau flashback sedikit saja kronologi daripada hibah dari Kemenrekrab pada bulan April yang lalu ketika mulai kita ada penutupan daripada international flight, jadi border kita, sehingga Bapak Menteri mewacanakan untuk memberikan hibah kepada pihak hotel dan restoran, hibah pariwisata sebanyak 3,3 triliun. Nah, ketika itu saya kebetulan juga bagian daripada tim percepatan dan pemulihan dampak COVID Provinsi Bali bersama Bapak Gubernur memperjuangkan langsung dan juga ke Jakarta bertemu beliau sehingga mengajukan usulan ini dari 3,3 triliun ini. Jadi Bali mendapatkan porsi yang paling besar, jadi hampir 1,2 triliun. Nah, itu sekitar 36%-nya. Nah, secara proporsional dari 500 kabupaten dan kota, jadi dapatnya 101 kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan Bali seluruh kabupaten dan kota dapat. Itu kita apresiasi. Ini bekas perjuangan dan nego daripada Pak Gubernur juga dan juga tim yang ke Jakarta. Dan Badung itu sendiri mendapatkan secara proporsional hampir 76% dari 1,2 triliun itu sudah disampaikan tadi 940 miliarnya Kabupaten Badung dapat. Ini luar biasa. Nah, ini kita syukuri dan kita apresiasi, dan juga Badung juga karena terdampak paling besar pada saat ini ya. Karena Badung kita ketahui PAD-nya yang paling besar daripada PAR. Dan kita juga industri sudah masuk bulan ke-7 betul-betul zero income ya. Walaupun kita sudah mulai buka wisatawan domestik, tidak secara signifikan untuk memberikan income terhadap khususnya kepada hotel dan restoran, apalagi asosiasi yang lain. Maka dari ini kita syukuri hibah ini, kita sangat apresiasi diberikan sampai saat ini. Jadi saya Ketua PRI sangat mengharapkan jangan hibah ini justru jadi merte mentemahan wicara dan merte mentemahan wisya. Jadi betul-betul tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Pak Cok mekanisme atau juknis yang telah dilakukan. Sesungguhnya tadinya sangat saklek sekali memang juknis itu ketika kalau kita strict dengan apa yang dilakukan juknis yang pertama itu banyak yang gugur. Jadi banyak yang gugur. Jadi pada saat itu pun langsung tanggal 24 Oktober saya telepon Mas Menteri bahwa kalau ini diterapkan secara saklek itu tentu banyak yang gugur. Jadi penyerapan hanya 34%, tidak lebih dari itu. Maka dari itu Pak Menteri pun mengharapkan bahwa dan juga Pak Gubernur juga mengusulkan agar penyerapan itu semaksimal mungkin, bila perlu 100% harus diserap. Karena kenapa? Karena saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh pengusaha hotel dan restoran untuk memulai usahanya. Karena sudah 7 bulan, sudah mengap-mengap tanpa income. Itu persoalannya kita. Nah, ada TDUP itu sehingga dibijaksanai. Saya apresiasi Pak PLT bersama Pak PJS Bupati dan tim ke Jakarta untuk melakukan pendekatan lagi secara resmi sehingga adalah kemudahan. Sehingga pada saat ini makin banyak teman-teman PRI untuk mendapatkan hibah ini. Sehingga bisa digunakan sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa melanggar untuk kepentingan pribadi dan secara transparan dan accountable. Sudah ada hitung-hitungannya yang sangat jelas. Yang kedua, saya menghimbau kepada teman-teman PRI yang belum memenuhi persyaratan agar cepat-cepat karena ini waktunya sangat mendesak untuk dipenuhi, untuk dibawa ke Kabid Perindustriannya itu Pak Ngakan sehingga bisa segera dibuatkan nanti oleh Pak PJS Bupati untuk pengusulan penerima hibah ya yang sesuai dengan dijelaskan tadi bertahap.
Nah, itu hal yang ini yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Dan yang terakhir kepada teman-teman PRI, saat inilah jangan malu-malu bertanya. Jadi langsunglah bertanya. Pak, kebetulan Pak PLT memberikan waktu pada hari ini sampai selesai, silahkan bertanya supaya semuanya clear dan jelas. Itu yang kita inginkan, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita juga untuk menyongsong reopeningnya international tourist yang akan kita harapkan dalam pembahasan ini bulan Desember. Karena bulan Desember ini adalah momen yang sangat baik. Kenapa? Pertama adalah adanya Bali Democracy Forum pertengahan Desember, kemudian yang kedua liburan Natal, yang ketiga liburan Tahun Baru. Itu sebetulnya momen yang sangat baik. Dan kita lihat sendiri dan pantau sendiri, Astungkara untuk case yang ada di Bali, pandemi COVID ini sudah mulai landai. Dan Bali mudah-mudahan minggu kedua daripada November ini, Bali sudah hijau, sehingga bisnis dan usaha kita ini bisa bangkit. Dan bisnis kita bisa bangkit. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi, dan terima kasih Pak PLT Kadisparda, Pak Cok, untuk waktu yang diberikan pada kita untuk ada sesi tanya jawab pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terang benderang, jadi tidak ada yang kita sembunyikan atau apa. Ini adalah hibah, ini adalah bentuk kita bersyukur dan untuk kita juga apresiasi, dan juga kita harus bertanggung jawab untuk penggunaan hibah ini. Itu yang kita sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang, nanti langsung diskusikan pada saat ini, sehingga bisa clear dan tidak ada yang di luar nanti ngomong. Jadi jangan sampai di luar baru ngomong gitu. Makanya disinilah ajang kita untuk komunikasi, waktu yang disediakan oleh Pak Kadisparda ini untuk kita berdiskusi dan jangan sampai nanti di luar ngomong gitu. Jadi kita harus di sini kita diskusikan untuk mencari solusi yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan untuk itu saya akhiri dengan Pranamo Santi. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada moderator kita, Bapak Yoga Iswara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rai Suryawijaya atas pemaparannya. Jadi kita semua mengetahui bahwa proses ini sebenarnya tidak serta-merta langsung hadir begitu saja. Ini melalui sebuah proses perjuangan yang cukup panjang. Dan tentunya setelah kita mendapatkan hibah ini, wacana dari hibah ini, penyelesaian daripada administrasi pun juga tidak mudah, harus kita lakukan dengan baik, ya, sehingga semua yang kita harapkan bersama bisa berjalan lancar. Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan yang sudah banyak masuk di dalam chat. Ya. Ada beberapa yang mungkin saya bisa konfirmasi langsung, kemudian ada beberapa yang nantinya akan memohon klarifikasi dari Bapak Kadis dengan Pak Agung Rai Suryawijaya. Pertanyaan yang pertama dalam chat itu disampaikan bahwa dana hibah yang dijadikan objek dalam RAB itu sudah jelas, yaitu mulai bulan September sampai bulan Desember. Jadi RAB bisa dibuat exactly dari bulan September hingga bulan Desember. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai operational cost. Jadi sudah jelas tadi disampaikan, operational cost itu terdiri dari yang terbesar itu adalah gaji, kemudian ada biaya listrik dan air, kemudian biaya reaktivasi daripada hotel tersebut, ya, termasuk proses tatanan kehidupan era baru dan CHSE. Kemudian ada yang bertanya, apakah dana hibah ini bisa digunakan masuk dalam pembayaran hutang PBI 2020? Nah, mungkin ini
kami mohon validasi atau penjelasan dari Bapak Kadis. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kami bisa mengetahui dana yang akan kita terima di masing-masing properti untuk bisa merancang RAB yang akan disetorkan pada saat penandatanganan NPHD. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu kita akan tujukan kepada Bapak Kadis. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Kadis. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan ini mungkin setiap pertanyaan itu mewakili untuk semua calon penerima agar dipahami. Jadi apakah bisa dana hibah yang diterima ini untuk bayar hutang PBI 1, artinya PHR itu ya. Penegasan dari Kementerian Pariwisata, kami juga sudah koordinasikan. PHR. Penerimaan dana hibah ini tidak boleh untuk membayar pajak. Ya, ini clear ini. Ya, baik hutang maupun yang akan datang. Ya, jadi sudah ada penegasan seperti itu dari Kementerian Pariwisata bahwa dana ini tidak boleh digunakan untuk membayar pajak, ya, baik pajak yang terutang maupun yang sedang berjalan. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui besaran dana ini, Bapak Ibu menunggu. Kami akan informasikan kemudian setelah SK penetapan dari Pak Bupati itu ditandatangani. Dalam SK itu sudah mencantumkan besaran. Berapa Bapak Ibu akan menerima. Nah, mungkin sebagai ilustrasi Pak ya, saya langsung aja sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, berapa sih besaran yang akan saya dapat? Nah, ini juga sudah diatur, ada rumusannya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menggambarkan dengan rumusan yang saya sampaikan saat ini. Ya. Jadi rumusannya adalah ya, kontribusi pajak yang Bapak Ibu bayar, pajak PHR ini ya, pada tahun 2019. Ya. Jadi misalnya Hotel A tahun 2019 bayar pajaknya 1 juta, sambil contoh. Contoh nomor surat, misalkan ada surat yang memang ditujukan, saya yakin properti memiliki urutan-urutan surat tersebut, administrasi tersebut. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh properti untuk disiapkan, kemudian akan disandingkan dengan nomor surat yang ada di Pemkab untuk dibuatkan NPHD, surat perjanjian tersebut. Kemudian pertanyaan yang lainnya, saya coba mungkin berikan kesempatan untuk live pertanyaan, ya sambil saya membaca pertanyaan dalam chat. Memungkinkan Pak Madu? Oke. Bapak Ibu mungkin yang ada dalam Zoom, kita berikan kesempatan mungkin 3 orang untuk melakukan pertanyaan secara live langsung kepada Bapak Kadis dan juga Ketua PHRI Bandung. Pak Madu bisa lihat? Silakan, mungkin ada Bapak-Bapak Ibu yang mau. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa langsung unmute, itu akan muncul dalam screen kita. Mohon maaf karena pesertanya hampir 380, jadi kita tidak bisa mengidentify langsung. Nah, silakan Desi Tiffany, bisa langsung unmute. Ibu Desi Tiffany.
saya berikan kesempatan kepada Ibu Desi, silakan. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Desi, silakan. Ya, selamat pagi, Bapak. Saya dari S18 Bali Villas dan Blue Hotel. Mau nanya, Pak, kalau untuk kelengkapan surat kan kami sudah nih, Pak. Sudah kami serahkan ke dinas dan sudah lengkap. Apakah setelah kelengkapan surat itu sudah lengkap, kita tinggal hanya menunggu aja ya, Pak, untuk berkas-berkas selanjutnya yang kira-kira dipilih untuk calon penerima dana hibah ini atau gimana? Baik, Ibu Desi, boleh saya tanya, apakah Ibu sudah masuk ke dalam list yang sudah dirilis oleh Pemkab Badung? Ada 2 list, Bu. Kalau yang kemarin listnya itu saya kedua properti kebetulan sudah masuk sih, Pak, dengan nomor list yang berbeda. Baik, kalau sudah masuk itu berarti berkas sudah aman, Ibu tinggal menunggu saja. Oh gitu. Ya. Mohon maaf. Kalau untuk informasinya selanjutnya itu kira-kira kita memperoleh informasinya dari mana ya, Pak ya, dan gimana caranya? Untuk masalah komunikasi lebih lanjut ya dari tim Pemkab mungkin akan menyiapkan sebuah media ini, Bu, apakah melalui email ya, kita akan buat grup email ya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan para calon penerima hibah tersebut. Nah, nanti setelah adanya SK ketetapan, ini juga akan ada pemanggilan, Bu. Jadi kita akan di list, kemudian akan dipanggil, kemudian semua yang ada dalam list itu akan menandatangani surat NPHD. Oh, baik-baik kalau gitu. Ya. Berarti kita tinggal menunggu aja ya ada informasi by email ataupun mungkin dari mungkin ada webinar atau segala macam ya, Pak ya. Betul. Akan selanjutnya nanti setelah ada ketetapan listnya. Nah, kemudian akan ada webinar lanjutan sebelum adanya penandatanganan NPHD. Oh, nggih, baik Pak kalau begitu. Cuma lagi satu aja sih Pak, yang tadi informasi awal pada saat opening itu ada hari Jumat itu last untuk belum untuk mengumpulkan kelengkapan aja ya Pak ya. Berarti Betul. yang kalau sudah nggak perlu lagi Pak ya. Bagi hari Jumat kita berikan kesempatan, ada beberapa teman-teman properti yang sudah berada dalam list itu masih memiliki kekurangan berkas. Jadi kita berikan kesempatan untuk melengkapi. Kemudian ada teman-teman juga yang sudah melengkapi tetapi belum masuk dalam list. Jadi kami mengundang kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah merasa memenuhi persyaratan dan namun belum ada di list untuk segera datang dan diberikan waktu hingga hari Jumat. Oh, nggih, baik Pak. Udah jelas semuanya. Dan untuk peserta ini ada informasi langsung dari Bapak Kepala Bidang Perindustrian. Ada yang berada dalam list, ya, namun datanya ini belum diterima. Nah ini tolong, banyak yang ingin berada dalam list, nah ini sebaliknya ini, dia ada dalam list tapi datanya belum diserahkan. Jadi mohon bisa saling mengingatkan ya teman-teman kita di asosiasi, di community, untuk bisa pay attention karena waktu kita sangat terbatas. Karena setelah lewat ini, sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu, apalagi sudah ditetapkan, akan sulit sekali ini melakukan revisi. Bahkan tidak akan ada revisi lagi, karena penetapannya hanya sekali saja. Namun pencairannya akan dilakukan 2 kali tahap. Ya. Okay. Oke, baik Pak. Ini maksudnya listnya ini yang kemarin terakhir itu ya Pak ya, yang minta kumpul data semua itu ya Pak ya, bukan list yang update yang lainnya kan Pak? Listnya itu ada 2 yang dirilis Bu. Yang pertama kalau tidak salah itu ada 500-an properti yang masuk. Kemudian yang kedua itu ada kurang lebih 700. Jadi totalnya sekarang 700 sekarang yang telah terupdate list yang dalam 700 tersebut. Oh ya baik Pak. Satu lagi sih Pak, yang nomor surat untuk yang bukan dari perusahaan, nomor surat dari kabupaten itu kita dapat dari mana ya Pak ya? Atau ada format dari khusus? Sini Pak. Nanti Ibu tinggal bawa surat yang dari perusahaan saja. Nanti kalau surat dari kabupaten langsung dia di sini Bu, di Pemkab ya nanti Bu. Oh baik siap Pak. Jelas.
Jelas Nggih, ya, Bu, terima ya? kasih banyak Pak. Nggih. Oke, terima kasih Bu Desi. Ya, Nggih, selamat pagi. selamat pagi. Saya berikan kesempatan untuk 2 penanya lagi untuk live. Silahkan. Kalau tidak saya ada gagasan sedikit ya. Silakan. Kalau belum ada, mungkin saya ingin ada penegasan buat Bapak Ibu, seperti tadi Bu Desi menanyakan tentang nomor surat gitu. Kami yang membutuhkan nomor surat dari Bapak Ibu saja, ya, karena yang membuat NPHD itu adalah Pemda. Jadi kami minta nomor surat itu dari Bapak Ibu untuk diserahkan pada kami. Ya, soal nomor di Pemda Bapak Ibu nggak usah mencari-cari lagi, karena NPHD itu kita yang buat, ya. Nah ini untuk semua seperti itu. Jadi pada saatnya nanti kami akan melakukan webinar sekali lagi ketika sudah SK Bupati ditandatangani. Ya, kami akan melakukan webinar sekali lagi untuk menginformasikan, mengumumkan kepastian siapa penerima hibah, kemudian persyaratan apa yang harus dipenuhi besoknya. Ya, nah ini akan kami lakukan hal seperti itu sekali lagi, ya Bu Desi ya, dan lain juga sama seperti itu. Ya. Kemudian Pak Ngakan, ya Pak Kabid, tadi saya mendengar ada data yang sudah dirilis, tetapi malah pengusahanya tidak datang untuk melengkapi berkas. Nah ini pada kesempatan ini saya himbau, kalau bisa selesai ini Pak Ngakan cek, ya pastikan siapa-siapa pengusaha yang masuk dalam daftar list tapi tidak lengkap datanya. Ini kita minta bantuan teman-teman di asosiasi, ya menginformasikan kepada mereka, ya sehingga informasi itu mereka dapat dan mereka segera melengkapi sampai batas waktu Jumat ini. Ya, tapi kalau mereka sudah tahu, kemudian mereka tidak melengkapi, itu sama dengan mereka tidak mau menerima dana hibah ini. Ini boleh, tidak dilarang. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada keinginan tidak mau menerima dana hibah ini, tidak dilarang. Ya, itu dibolehkan. Ya. Nah, sekali lagi, jangan sampai ada miskomunikasi. Ya. Mereka merasa tidak tahu ada informasi ini, tolong kita dibantu ya dari asosiasi dengan catatan nanti Pak Kabid tolong pastikan kira-kira berapa pengusaha yang belum melengkapi data itu di list kembali dan kita mohon bantuan teman-teman untuk menginformasikan itu. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Baik, mohon untuk admin bisa membantu unmute untuk Bapak Gusti Ngurah Oke. Beliau mau bertanya. Sambil menunggu Bapak Gusti Ngurah Oke, ada pertanyaan apakah dana hibah ini dalam bentuk cash? Ya, dalam bentuk cash yang akan ditransfer ke rekening BPD Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak Gusti atau Bapak Gindo. Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan Bapak. Selamat siang kepada Bapak Kades dan Bapak Agung Rai Wijaya selaku Ketua PRI dan yang saya hormati Bapak Dr. Yoga Iswara. Saya Pak Gusti Oka dari Hotel Ramabit mau menanyakan beberapa hal terkait dengan tadi tertarik sekali dengan adanya pengauditan biaya dana hibah, Pak. Nah, kami di hotel kami ini sudah melaksanakan persiapan verifikasi new normal sebelum bulan September. Nah, pada saat audit, pada saat kami pengadaan barang untuk tool dan equipment persiapan new normal untuk persiapan reopening ataupun sudah kami buka dari beberapa bulan lalu. Apakah nota-nota dalam persiapan proses kami sebelum bulan September itu boleh kita lampirkan karena ini merupakan salah satu biaya operasional, Pak, dalam persiapan verifikasi new normal baik itu di public area maupun
di dalam kamar masing-masing. Dan yang kedua, apakah gaji yang kita keluarkan dari bulan begitu kita lakukan pandemik juga boleh kita lampirkan masuk di dalam biaya hibah itu, Pak. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Gus Yoke. Yang mungkin memberikan tanggapan sedikit, mohon izin Pak Kadis. Yang kembali nanti Pak Gus Yoke, pastikan untuk masalah teknis di lapangan silakan Bapak yang mengatur. Ya. Nah, yang terpenting sekarang ini memang harus tervalidasi sebagai pengeluaran untuk bulan September hingga bulan Desember. Nah, untuk yang masalah CSE atau protokol, itu saya yakin Bapak itu sebenarnya biayanya tidak begitu besar. Tetapi kalau memang mau dimasukkan itu ada ongoing proses yang berjalan, maintenance proses untuk CSE yang berjalan di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Silahkan dimasukkan itu. Nah, ternyata Bapak jangan lupa, ini komponen-komponen yang besar ini yang tolong dipastikan dulu. Masalah gaji, masalah listrik. Nah, nanti kan dana di dalam Bapak silakan atur yang harusnya Bapak tidak perlu bayar, yang harusnya mengeluarkan bayar listrik di bulan September, Oktober. Sekarang itu dimasukkan dana hibah. Nah, dana alokasi yang harus kita gunakan untuk membayar listrik itu bisa dipakai untuk mengcover yang lain. Nah, jadi gunakan dulu alokasi yang besar-besar ini dulu untuk mengalokasikan dana hibah. Nah, sehingga opportunity cost-nya dalam artian, misalkan saya di properti A harus membayar listrik di bulan September, Oktober, November, dan Desember, berarti saya sudah punya dana cadangan yang saya bisa gunakan untuk apapun itu, saya pakai biaya mundur, Pak. Nah, ini kan teknis di dalam saja, Pak. Silakan itu diatur. Silakan diatur. Dan komponen yang besar juga sama karyawan. Karyawan September, Oktober, November, Desember, berarti yang harusnya kita bayarkan tanpa dana hibah itu, silakan Bapak mau tutup mundur. Nah, ini kan aturan secara ini saja. Tapi yang jelas dalam RAB tersebut, jadikan objek pembiayaan untuk khusus bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, Pak Gus Yoke. Bapak kan tidak ingin panggil kan nanti diberikan pertanyaan nanti oleh yang pihak-pihak yang lain. Nah, ini biar kita dari sekarang kita mengantisipasi. Sebenarnya saya meyakini sekali semuanya bisa kita atur dengan baik itu, Pak. Ininya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gus Yoke. Pak Gindo, mohon silakan di-unmute Pak Gindo. Admin, tolong dibantu agar Pak Gindo bisa di-unmute. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gindo. Pantainya anginnya keras sekali tuh Pak. Ya. Saya ini Pak lagi santai ini. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Cok, Pak Rai dan Pak Yoga. Terima kasih. Ini forum yang sangat baik Pak dan kita sangat berterima kasih dengan kesempatan ini. Langsung ke pertanyaan Pak. RAB itu kan kita harus bentuk Pak, tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Cok. Nah, RAB itu kan harus akurat dan RAB itu harus disesuaikan dengan hibah yang kita terima Pak Cok. Ya. Nah, hibah yang kita terima hanya bisa didapat dengan rumus yang sudah ditentukan. Saya rasa teman-teman di hotel sudah tahu semua, hotel dan restoran. Ya. Satu komponen Pak yang belum kita tahu itu adalah pembaginya Pak, yaitu jumlah PHR Badung 2019. Jadi dengan itu kita nanti bisa dapat jumlahnya. Jadi nanti mungkin. Jangan coba Pak. Maaf Pak. Ya, terus silakan lanjut Pak Gindo. Jadi saya rasa komponen itu yang perlu tolong diinfokan ke kita. Jadi kita bisa siapkan RAB. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus ini saya sudah suarakan Pak, namun mohon maaf Pak kalau boleh saya sharing lagi bahwa ini hotel kita untuk pembuatan rekening baru Pak, rekening apapun juga, tapi kebetulan sekarang kan untuk rekening BPD itu memerlukan proses yang mungkin agak memerlukan waktu Pak. Sementara deadline kita itu Jumat, jadi saya mohon dengan sangat kalau bisa itu diundur sedikit Pak, karena kita ada kerjasama operasi dari 2 BUMN dan
sekarang lagi pertukaran direksi, jadi mohon maaf Pak, ini kayaknya memerlukan waktu yang cukup lebih dari Jumat yang 2 hari lagi gitu Pak. Jadi mohon sekali kalau bisa buat fleksibilitas yang lebih panjang gitu Pak. Kembali lagi kalau mohon maaf lagi nih Pak, mungkin dari tetangga kabupaten kita yang saya dengar, jika saya salah mohon kembali lagi mohon maaf. Ada fleksibilitas dari sisi rekening bank yang bukan BPD. Mungkin karena memang niatnya untuk mempercepat proses. Mungkin seperti itu Pak Cok. Semoga bisa menjadi pertimbangan. Dan yang ketiga, saya rasa itu aja Pak, 2 aja Pak, saya rasa sudah cukup. Dan saya senang sekali melihat tempat tisunya bapak-bapak itu ada tulisan Horas, jadi saya merasa feel at home, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Horas Pak Gindo. Ya. Sebentar Pak ya, saya masih nanya soal angka pembaginya ya. Sebentar. 2 kurang lebih lah. Terus? Baik, Pak Gindo. Mohon ditulis di komen mungkin Pak, mungkin ada beberapa teman juga tadi nanya ke saya Pak, jadi saya nitip pesan juga tadi dari teman-teman. Ya. Baik Pak Gindo, jadi terima kasih, Pak. Setiap pertanyaan adalah mewakili semua calon penerima hibah. Ya, jadi yang lain pun saya berharap bisa mendengar dengan baik, ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan jawaban-jawaban menjadi catatan semua buat Bapak Ibu sekalian. Jadi baik sekali pertanyaan Pak Gindo secara teknis, ya. Untuk komponen pembagi Pak ya, itu pajak hotel dan restoran di tahun 2019 yang kami dapat, ya. Untuk hotel itu 2,4 triliun, 2.469 miliar, Pak. Ya. 2.469 miliar. Ya. Kemudian untuk restorannya 739 miliar. Nah, itulah pembaginya, Pak ya. Ya, sudah jelas jadi angka yang Bapak pegang, sudah Bapak bisa hitung sendiri, kurang lebihnya sekitar itulah nanti ya. Kemudian untuk rekening, ya, apa kesulitan Pak Gindo sebetulnya? Karena informasi ini kan sudah kita sampaikan ketika awal pengumuman, Pak. Jadi sisa waktu Jumat ini kan sebetulnya bukan dari sekarang kita menginformasikannya. Nah, kira-kira apa kesulitan Pak Gindo? Kira Jumat ini bisa dipenuhi? Tolong di-unmute Pak Gindo. Nggak masuk suaranya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Cok, sangat mendinginkan hati Pak jawaban Bapak. Jadi mungkin ini sedikit ya, bukan mau mempersulit gitu Pak. Namun ASO BUMN kita memang lagi transisi Pak dari sisi direksi. Jadi apa yang sudah kita dapat, maksudnya data-data beliau itu sudah berganti semua Pak. Dan kebetulan dari kedua belah BUMN tersendiri, Pak Cok. Tentu saja kita sangat sekarang detik ini juga sekarang saya lagi koordinasi Pak agar ini bisa terpenuhi. Namun
jika sekali Pak Cok, mohon fleksibilitas. Dan untuk informasi terakhir Pak, bahwa dokumen kita sudah kita titipkan Pak di Sparda. Tentu saja masih belum komplit dengan catatan rekening BPD ini. Begitu Pak Cok. Baik Pak, jadi saya tidak bisa membijaksanai tentang regulasi ini, tetapi mungkin waktunya Bapak menyusul sampai batas pencairan, ya itu akan kami diskusikan, koordinasikan dengan OPD lain, misalnya dari BPKAD selaku yang mencairkan dana. Nah, cuman wajib ini Pak ya, jadi kami akan coba berikan waktu lagi ya, sampai misalnya Jumat ini Bapak tidak bisa, kami menjadikan catatan ya untuk bisa kita teruskan kepada BPKAD. Ketika dana ini harus cair, ya kemungkinan yaitu menjadi hambatan buat Bapak sebelum Bapak menyerahkan rekening BPD-nya. Ya, baik, terima kasih. Jelas ya, Pak Gindo? Clear. Saya tunggu undangannya Indian food-nya Pak. Terima kasih. Baik, saya rasa hampir semua pertanyaan baik yang di chat maupun yang di live sudah kita berikan. Kita mungkin ada closing statement. Jadi Bapak-Bapak Ibu ini sudah hampir 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12, dan jumlah pesertanya 376 properti yang hadir pada pagi ini menjelang siang. Ya. Nah, sekali lagi kami akan tetap berkoordinasi, kemudian akan memberikan penjelasan-penjelasan jika dibutuhkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu. Ya. Namun kami mohon kerjasamanya yang memang bersifat juknis, sekali lagi mohon diikuti ketentuannya, diusahakan semaksimalnya, sehingga itu tidak akan menjadi sebuah temuan atau pertanyaan-pertanyaan setelah nanti dana hibah kita dapatkan. Nah, sebagai closing, ini kita sudah berada di penghujung acara, kami memohon kepada Bapak Kadis, begitu juga Bapak Ketua PHRI untuk memberikan closing statement bagi kita semua, sehingga setelah Zoom meeting ini kita akan mempersiapkan ya apa-apa yang memang menjadi tas-tas kita dalam waktu yang singkat ini agar segala kebutuhan berkas bisa kita lengkapi segera. Untuk itu kepada Bapak Kadis, waktu dan tempat kami persilahkan untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Yoga. Jadi untuk closing statement, saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu calon penerima hibah bahwa kami di Dinas Pariwisata Kabupaten Badung sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyerap aspirasi yang ada, berusaha agar dana hibah pariwisata dari pusat ini bisa terserap maksimum, ya, dengan upaya-upaya yang telah kita lakukan, termasuk Pak PJS Bupati sangat merespon dan berusaha untuk memperjuangkan agar dana ini bisa terserap lebih banyak. Ya. Pesan kami hanya satu kepada Bapak Ibu calon penerima hibah. Apa yang telah kami sampaikan secara teknis berkenaan dengan pemanfaatan dan pertanggungjawabannya, mohon untuk diikuti dengan sebaik-baiknya. Kita mari belajar tertib, belajar disiplin. Orang mengatakan sangat gampang kita terhindar dari masalah hukum, yaitu dengan cara jangan melanggar hukum atau melawan hukum itu sendiri. Saya kira itu closing statement saya. Semoga dana hibah pariwisata ini cepat cair dan manfaatnya bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk kembali merecovery usaha yang Bapak Ibu miliki agar kembali normal. Astungkara, sukses untuk semuanya. Ya, salam sehat,
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kadis untuk closing statement-nya. Bapak Agung Rai Suryawijaya selaku Ketua PRI, kami mohonkan untuk memberikan closing statement. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih moderator Dr. Yoga Iswara. Pertama saya menghimbau ingin ya sebagai closing statement kita agar teman-teman yang belum melengkapi agar segera menghubungi khususnya ke Pak Kabid Industri yaitu Pak Ngakan ya. Kalau ada yang belum jelas atau mau dipertanyakan lagi. Karena kita harus proaktif melakukan itu, jangan sampai tertunda akibat hanya 1-2. Jadi kita layani, jadi sudah ditegaskan terkait dengan persyaratan teknis agar segera lakukan itu, jangan pasif. Jadi langsung ditelepon Pak Ngakani bisa ditelepon 24 jam sehari. Jadi beliau ingin memberikan pelayanan terbaik. Ingin memberikan pelayanan terbaik ya untuk kita semua. Ya, dengan IBAH ini ya, kita ingin cepat pariwisata Badung dan Bali itu bangkit dan ekonomi kita juga berjalan dengan sesuai kita harapkan. Itu yang ini merupakan angin segar yang sangat luar biasa. Perjuangan-perjuangan kita jangan disia-siakan. Jadi lengkapi, masih ada waktu sampai hari Jumat, dan juga khususnya untuk teman-teman yang BPD itu masih juga ada waktu ya sampai penerima IBAH itu ini. Jangan sampai tertunda gara-gara itu. Saya paham sekali ya, karena kebetulan kalau membuka rekening BUMN atau apa direksi Masjid Jakarta emang agak kendala juga seperti itu. Jadi kalau dikuasakan manajemennya aja mungkin bisa ya. Harus ada surat kuasa untuk buka rekening untuk penerima IBAH aja. Itu mungkin jalan yang terbaik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak PLT Kadis Parda dan Pak Moderator dan teman-teman yang hadir, PRI. Tetap semangat, salam sehat, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita cepat bangkit. Jadi Bali harus bangkit. Terima kasih. Saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sudah 2 jam kita berdiskusi. Ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, Bapak-Bapak dan Ibu, this is a final call. Ya, a final call dari Pemkab Badung untuk para calon penerima IBAH ataupun properti-properti yang lainnya yang sudah memenuhi syarat, namun belum menyerahkan berkas atau belum berada pada list. Sebagai penutup, tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam persiapan maupun dalam proses acara webinar siang ini. Semoga pariwisata kita bangkit kembali dan Badung semakin hebat. Yang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Semua. Yang lain semua lagi, kau nyarangin. Siap-siap sekali lagi nanti ya. Siap. Jadwalkan. Tim nanti itu bantu. Lain jalan kalau jalan tol. Macam berjalan. Juga tuh nih. Juga. Dia mau mulai ya. Kita jangan apa.